Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam Pak Firman. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Mikal? Ya, alhamdulillah. Pak Firman bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Begini Pak, sebelumnya saya minta maaf ya mengganggu Bapak siang hari ini karena saya ada tugas guru penggerak mewawancarai Bapak Kepala Sekolah terkait praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Oh ya Pak, langsung saja. Jadi ada beberapa hal atau pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Di antaranya yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Ya, selama menjadi kepala sekolah, ya, saya sering mengalami dilema ini, Pak Firman. Ya. Nah, hal ini dapat saya ketahui secara langsung maupun melalui ya desas-desus ya dari orang lain atau ya seperti dewan guru, Pak Firman. Ya. Oh, begitu ya, Pak? Ya. Pertanyaan kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, jadi memang ya Pak Firman, kadang-kadang hal-hal seperti ini membuat ya dilema lagi bagi saya. Ya. Namun hal yang saya lakukan dalam mengambil keputusan itu adalah dengan cara melihat ya hal-hal yang bertentangan dalam dilema tersebut serta mempertimbangkan dampak dari keputusan yang akan saya ambil, Pak Firman. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak mempertimbangkan ya hal-hal atau masalah itu dalam dilema-dilema tersebut ya Pak. Untuk pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil keputusan? Ya, jadi untuk langkah yang saya lakukan, pertama itu mempertimbangkan nilai-nilai apa saja yang bertentangan dengan kasusnya. Ya, misalnya bertentangan dengan aturan sekolah, tapi ada nilai lain. Misalnya, ya kasihan dengan kepentingan guru yang terlibat. Ya. Nah, setelah mempertimbangkan nilai-nilai tersebut, ya, saya juga menimbang siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, Pak Firman. Apakah melibatkan orang banyak atau hanya individu saja? Ya. Nah, kemudian baru saya mempertimbangkan secara detail ya kejadian tersebut, melihat bagaimana dampaknya, apakah akan melibatkan satu hukum serta kedinasan atau ya solusi khusus yang dapat dilakukan agar semuanya tetap berjalan dengan baik. Oh begitu ya Pak. Oh berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan putusan pada kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika Pak? Ya, jadi untuk keputusan yang efektif ya adalah ketika memutuskan dengan penuh pertimbangan. Ya, ketika kita memutuskan ya dengan penuh pertimbangan, tidak ada pihak yang dirugikan atau atas keputusan tersebut, Pak Firman. Oh begitu. Jadi mengambil keputusan ya bagaimana supaya tidak ada pihak-pihak yang dirugikan ya Pak. Ya. Berikutnya Pak. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Nah, ketika ada dua hal yang sama-sama penting, Pak. Oh, begitu, Pak. Berikutnya, Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat mungkin atau memiliki sebuah jadwal Pak untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan dalam mengambil keputusan tersebut Pak? Ya, jadi kalau saya bergantung situasi dan kasusnya Pak ya. Kalau memang bisa diselesaikan saat itu juga ya. Kalau bisa diselesaikan pada saat itu juga, ya maka langsung saya selesaikan, Pak Firman. Ya, namun jika memerlukan waktu lebih lama,
atau melibatkan pihak lain, maka ya, kasusnya saya lakukan dengan cara yang lebih terstruktur, Pak. Oh begitu kan. Berikutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau mungkin pernah membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah, Pak? Ya, jadi untuk kasus-kasus ya yang berhubungan ya dengan peraturan sekolah, saya melibatkan semua guru, Pak, ya, agar semuanya memahami. Gitu, Pak. Oh, gitu ya. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika itu, Pak? Ya, jadi untuk masalah itu ya, saya merasa dalam mengambil keputusan harus mempertimbangkan nilai-nilai serta prinsip, Pak, ya, dalam mengambil keputusan. Nilai apa saja yang bertentangan serta ya sejauh mana dampak yang ditimbulkan, gitu, Pak. Oh begitu, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Jadi obrolan kita pada hari ini atau wawancara pada hari ini sangat menginspirasi saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih banyak, Pak. Jadi atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Firman. Waalaikumsalam, Pak Firman. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak Firman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Begini, Bu, sebelumnya saya minta maaf mengganggu waktu Ibu siang hari ini. Karena saya ada tugas guru penggerak ingin mewawancarai Ibu terkait praktek pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagaimana pemimpin. Oh iya, boleh Pak Firman. Langsung saja ya, Bu. Selama ini ya Ibu, semenjak Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau masalah mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi ini dalam kaitannya di sekolah, biasanya itu terjadi dari kalangan guru ataupun siswa. Saya mungkin akan memberikan contoh pada Pak Firman mengenai identifikasi kasus yang terjadi di kalangan guru. Sepertinya yang diketahui bahwa setiap guru, terutama di SD Namula Ulu ini, ada yang namanya penilaian kinerja guru. Dan dari penilaian kinerja guru itu ada beberapa indikator yang memang harus diperhatikan oleh guru. Misalnya kita ambil dari salah satu contoh yang sederhana, yaitu kasus kedisiplinan waktu. Namun dalam perjalanannya ada memang sebagian kecil, 1 atau 2 orang guru yang bisa dikatakan kurang disiplin. Hal ini tentunya menimbulkan dilema etika kepada guru tersebut. Kita kan tentunya mengharapkan guru tersebut bisa menegakkan rasa kedisiplinan datang tepat waktu tadi. Kemudian rasa tanggung jawab dia untuk bisa hadir di sekolah tepat waktu. Mempengaruhi semuanya ya Pak. Namun inilah kira-kira contoh yang saya sampaikan bahwa ini sebuah dilema kasus, yakni kedisiplinan sebagian guru. Oh iya, Bu, saya bisa tangkap kasusnya itu masalahnya kedisiplinan guru. Tadi Ibu juga mengatakan bahwa kedisiplinan guru itu termasuk dilema etika ya, Bu. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kalau itu dilema etika atau bukan, atau juga bujukan moral, Bu? Baik Pak, kenapa saya mengatakan dilema etika bukan bujukan moral? Karena di sini kita mengharapkan perbaikan dari etika guru tersebut. Kita sebagai kepala sekolah tidak memberikan berupa sanksi atau menghukum kepada guru tersebut. Tapi seperti yang diketahui, setiap guru ada yang namanya penilaian kinerja guru. Hal yang memungkinkan kita sebagai kepala sekolah lakukan adalah memberikan catatan khusus di pencapaian penilaian kinerja guru tersebut, nantinya tanpa kita memberikan sanksi atau hukuman. Oh, berarti di
yang berdelima di sini ada dua hal nilai kebajikan dan universal, yaitu kedisiplinan dan tanggung jawab ya Bu. Sama-sama benar, tapi secara etika dia melanggar. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang diambil terhadap dilema etika yang terjadi tadi, kita merujuk pada tata tertib guru yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian juga kita merujuk pada indikator penilaian dari kinerja guru tersebut. Terus Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah prosedur yang terjadi pelanggaran seperti kasus keterlambatan guru, kita panggil secara personal guru tersebut. Kemudian kita tanya apa penyebabnya, kita komunikasi secara baik, kita jelaskan efeknya apa yang terjadi jika datang terlambat, dan harapannya setelah dikomunikasikan dengan baik pada guru tersebut tanpa adanya sanksi, tentunya guru tersebut bisa berubah. Oke, berarti poin pentingnya adalah komunikasi ya Bu. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi. Semisal di sekolah itu ada kasus atau dilema, kita bisa rapatkan bersama dengan dewan guru. Nantinya yang paling efektif adalah komunikasi. Begitu ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Tantangannya menurut saya ketika ada kasus yang dilema etika tadi, ketika kita memberikan penilaian kinerja yang kurang bagus, kita bisa saja mendapat komplain dari guru-guru tersebut. Tapi kita sebagai pemimpin tetap kita jelaskan, kita komunikasikan secara baik-baik, guru tersebut juga nanti akhirnya akan memahami. Oh begitu Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apakah yang Ibu jalankan? Untuk yang secara keseluruhan ada terjadwal. Tapi kalau ada guru yang seperti kasus tadi, itu saya panggil secara formal dan berlangsung tanpa harus kita jadwalkan. Oke. Berarti tergantung situasi dan kondisi ya Bu. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau faktor yang dari poin indikator penilaian guru, nah di sana sudah ada yang sudah ada poin-poinnya, itu sangat membantu sekali. Selanjutnya komunikasi saya dengan atasan yang di atas saya. Oh, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya ambil adalah bahwa segala sesuatu yang harus kita komunikasikan, kita tidak bisa langsung memberikan sanksi atau hukuman. Intinya yang paling penting adalah komunikasi dua arah. Itu saja. Oke Bu, baik. Sangat menginspirasi sekali poin-poin dari pembicaraan kita ya Bu. Mudah-mudahan saya juga kedepannya bisa belajar banyak mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Terima kasih Bu atas waktunya. Oh iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.